Industri baja nasional kini tengah menghadapi tekanan berat. Di tengah deru mesin yang tak lagi maksimal, sektor ini harus bertarung di tengah derasnya arus impor serta persaingan harga yang kian mencekik. Kondisi ini tercermin dari tingkat utilisasi pabrik baja dalam negeri yang hanya berada di kisaran 52%. Angka ini jauh dari kapasitas produksi optimal yang seharusnya bisa dicapai industri jika pasar sehat. Padahal industri baja merupakan sektor strategis. Baja adalah tulang punggung pembangunan infrastruktur, manufaktur, hingga sektor konstruksi nasional yang saat ini tengah gencar dibangun di berbagai pelosok negeri. Rendahnya pemanfaatan pabrik menunjukkan penyerapan produk lokal belum berjalan optimal. Ironisnya, di tengah kebutuhan yang tinggi, kebutuhan baja nasional justru masih banyak dipenuhi oleh produk kiriman dari luar negeri. Ini ada overkapasitas dari produksi dari China. Oke. Overkapasitas ini diekspor atau dikeluarin dari China ke di luar China. Dan karena Amerika pasang tarif yang agak tinggi untuk China, jadi banyakkan produk baja ini tidak bisa mengalir ke Amerika dan sebaliknya dia orang mengalir ke Asia Tenggara dan Indonesia salah satu negara yang produk China ini merajalela di sini. Iya. Arus masuk produk baja asal China menjadi salah satu tekanan terbesar bagi industri domestik. Harga yang jauh lebih murah membuat produk impor tersebut semakin mendominasi pasar sekaligus memperketat persaingan bagi produsen baja dalam negeri. Baja di China itu disubsidi, Bu. Jadi kalau mereka keluar dari China, pemerintah China akan membayar insentif untuk eksportir itu. Jadi karena itulah China itu mati-matian mengekspor produk baja mereka ke Asia Tenggara. Agresivitas produsen China kian tak terbendung. Dukungan fiskal dari negara asalnya membuat mereka mampu membanjiri pasar Asia Tenggara dengan harga yang sulit dilawan secara alami oleh mekanisme pasar lokal. 55% dari pasar domestik Indonesia ini diisi dari produk China. Iya, itu memangnya fakta dan benar. Dan karena mereka itu murah dan kualitasnya juga lumayan, meskipun banyak produk mereka itu tidak memenuhi SNI, tapi karena dia orang murah, jadi banyaklah dibeli di pasar Indonesia ini. Harga murah yang ditawarkan produk impor seringkali menyimpan resiko besar. Praktik produksi di bawah standar menjadi strategi untuk menekan harga yang pada akhirnya mengancam keselamatan konstruksi di tanah air. Sekarang pemerintah sudah melakukan penerapan standar nasional Indonesia yaitu SNI. Itu harus diterapkan secara benar-benar. Karena itu bisa mencegah produk-produk yang tidak memenuhi SNI masuk. Itu termasuk produk dari China, Bu. Karena mereka murah karena dia orang membuat produk yang di bawah standar. Tak hanya soal standar mutu, industri mendesak pemerintah untuk kembali menggunakan instrumen proteksi perdagangan seperti safeguard dan anti-dumping terhadap produk baja impor. Menurut pelaku usaha, kebijakan serupa pernah diterapkan pada industri baja lapis aluminium pada periode 2014 hingga 2017. Pada masa tersebut, kebijakan safeguard dinilai mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi industri hingga mencapai 100%. Pelaku industri berharap langkah perlindungan yang sama dapat kembali dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional di tengah derasnya arus impor. Pemerintah juga bisa memberlakukan proteksi terhadap baja dalam negeri, seperti safeguard, seperti anti-dumping.
Sebetulnya kita produsen baja lapis tank aluminium sudah pernah mengalami safeguard di tahun 2014 sampai 2017. Di masa itulah kita punya kapasitas bisa naik sampai 100%, Bu. Oke. Menurut saya itu yang harus dilakukan sama pemerintah Indonesia sekarang. Di sisi lain, pemerintah menilai industri baja nasional masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah struktural. Salah satunya adalah ketimpangan antara kebutuhan baja di dalam negeri dengan kapasitas produksi yang dimiliki industri nasional. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut sebagian besar produksi baja nasional saat ini masih terfokus untuk memenuhi kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur. Sementara pemanfaatan baja untuk sektor bernilai tambah tinggi seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat masih terbilang terbatas. Di sisi lain, modernisasi industri juga menjadi tantangan besar. Sejumlah produsen baja dalam negeri masih menggunakan mesin dan teknologi produksi yang telah berusia lama. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap efisiensi biaya produksi sekaligus kualitas produk yang dihasilkan. Akibatnya, upaya untuk mendorong industri baja nasional menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan berstandar global masih memerlukan peningkatan teknologi dan investasi yang signifikan. Meski demikian, potensi industri baja nasional masih terbilang besar. Pada tahun 2024, produksi baja Indonesia tercatat mencapai sekitar 18 juta ton dan menempatkan Indonesia di posisi ke-14 produsen baja terbesar di dunia. Meski di pasar global, dominasi produksi baja masih dikuasai oleh China yang menyumbang lebih dari setengah total produksi baja dunia. Sementara itu, menghadapi badai, pelaku industri mulai beralih ke strategi ekspansi kapasitas dan penguatan pasar hilir. Optimisme jangka panjang tetap dijaga meski kondisi sedang tak menentu. Kami akui bahwa tekanan global itu ada, karena harga komoditas mulai dari metal dan juga bahan baku kami, baja itu semuanya meningkat baru-baru ini karena adanya tekanan global. Tapi di sisi lain, kami merespon dengan memperkuat kapasitas kami. Jadi saat ini kami berada di kapasitas 250.000 ton per tahun, kami tingkatkan ke 500.000 ton per tahun. Maka kami melihat bahwa secara umum peluangnya untuk jangka panjang masih terbuka. Tapi saat ini kita melihat memang perlu perbaikan secara struktural untuk industri baja ini. Kunci utamanya kini ada pada standarisasi. SNI bukan sekedar label, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi kualitas infrastruktur dan perlindungan industri domestik dari produk bawah standar. Langkah berani pun diambil dengan merambah pasar global. Strategi ekspor ke lebih dari 25 negara, termasuk Amerika Serikat, menjadi kartu penyelamat untuk menjaga keberlangsungan produksi. Ekspor ini kami lakukan semenjak zaman tahun 2020 karena pabrik pelapisan kami selesai ketika COVID. Dan ekspor ini kami lihat sebagai suatu untuk bertahan hidup saat itu, di mana saat ini pun tetap untuk diversifikasi pasar untuk bertahan hidup. Saat ini ekspor kami lakukan di hampir total di 25 negara. Tapi main market adalah saat ini di Amerika Serikat. Jadi ekspor ini kami lakukan agar mesin continuous line ini yang berjalan 24 jam selalu dapat terpenuhi. Sehingga market itu memiliki diversifikasi yang di beberapa geografis region. Kedepan, industri baja dihadapkan pada dua tantangan, yakni daya saing global dan gempuran impor murah. Dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan penuh pada produk lokal, industri baja nasional diharapkan mampu tegak berdiri sebagai fondasi utama industrialisasi Indonesia.